bisa diceritakan bagaimana awal mula enaknya Japanese food ini berdiri? Awal mulanya itu lebih kayak ke pengen itu sih, memberikan pengalaman bagi banyak orang tentang makanan Jepang. Dari kami sendiri, kami tuh pengen memberikan pengalaman buat orang-orang, terutama untuk kelas menengah ke bawah, agar bisa mencoba gimana sih Japanese food itu rasanya seperti apa, kayak gitu. Makanya kami memberikan konsep makanan Jepang kaki lima seperti itu, yang berpusat ada di Wonogiri, Terongan gitu, yang sudah berjalan selama kurang lebih hampir 3 tahun. Gitu. Berarti ini termasuk cabangnya kedua? Cabang yang kedua, betul. Motivasi utama kakak nih dalam memilih usaha kuliner, khususnya di makanan Jepang. Tadi kan udah diceritain sedikit tentang berdirinya ini kayak gimana, tentang motivasi terkait dengan biar kelas menengah ke bawah atau menengah itu tahu rasanya enak apa masakan Jepang tanpa bisa mengeluarkan uang lebih dari 50.000 gitu kan. Nah, tapi kalau motivasi utama atau lebih rincinya tuh apakah? Ya hampir sama seperti latar belakang tadi ya. Karena jujur saya pun pribadi pun juga tipe orang yang suka kulineran dan yakin aja sih gitu. Rata-rata kan Japanese food itu kan makanan yang bisa dimakan semua usia, termasuk anak-anak pun, juga kan orang dewasa pun juga. Cuma mungkin memang keterbatasan mungkin tadi pertama itu mungkin harga gitu kan, karena kan rata-rata makanan Jepang itu dari awal adanya di Indonesia mulai makan Jepang itu kan pada mahal-mahal semua gitu kan. Makanya aku juga ada motivasi nih, gimana ya kok aku pun diri juga pengen punya pengen banget bisa kayak tiap hari nyobain makanan Jepang gitu, tapi juga sayang kok uangnya kok keluar pun juga harus banyak gitu. Juga dari orang-orang sekitar pun juga pada bilang teriyaki tuh enak ya, anakku cocok nih makan teriyaki kayak gitu. Kami pun mendirikan enaknya Japanese food agar orang-orang bisa mencoba Japanese food itu sendiri. Rata-rata kan menu-menu yang di enaknya Japanese food itu hampir kayak menu-menu yang tiap hari bisa dimakan dan agak susah mungkin kalau untuk dibosankan seperti itu. Maka dari itu juga aku bermotivasi membangun enaknya Japanese food agar semua orang tuh bisa menikmati itu juga. Kita tuh punya hobi makan, makanya terkait dengan kuliner ini. Tapi kenapa kita nggak bisnis sih ya kak, daripada kita buang uang gitu aja. Kita gitu bisa bisnis aja kayak sekalian. sekali dayung sekali dayung 30 terlampaui gitu ya. Betul. Kenapa nih memilih nama Enake? Ada filosofi khusus nggak di balik nama itu? Nah, kenapa lebih memilih dengan Enake? Kenapa kita tidak buat nama brand tersendiri gitu yang lebih singkat begitu? Waktu bikin nama tuh nggak terlalu memikirin ya kayak untuk filosofi ya. Cuma memang kita tuh memang pengen membuktikan aja kalau memang makanan kami itu enak kayak gitu. Basicnya tuh di situ gitu. Dan kami pengen juga selain enak seperti slogan kami juga masakan enak dan kaki lima gitu. Sejak kapan usaha ini mulai beroperasi dan bagaimana perkembangan usahanya hingga sekarang? Kami itu memang baru berdiri di tanggal 17 Oktober 2022. Ya masih ya pada umumnya kan usaha sepi, terus masih ya cari-cari customer, cari pelanggan gitu, kayak konsepnya ngambil kaki lima ya. Ya udah kayak warung-warung pinggir jalan pada umumnya bedaan kayak gitu. Alhamdulillahnya ya ada teman kenalan itu membantu promosiin gitu, akhirnya bisa dapat kepercayaan banyak pelanggan sampai sekarang kayak gitu. Untuk karyawannya itu borongan, harian atau per shift ya Kak? Kita di sini memang ada 2 shift, tergantung tiap outlet sih. Kita kan sini ada 2 outlet nih. Pertama yang dari Wonogiri, kemudian yang kedua dari sini di Gedung Buntu. Kalau untuk yang di Wonogiri kita memang 1 shift, udah semua dari sore sampai malam. Tapi kalau untuk yang di sini kami ada 2 shift. Pertama yang dari jam 1 sampai jam 10 malam, kemudian dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Untuk masing-masing jam itu sama-sama di 10 jam semua. Kemudian untuk gaji, masalah fee ya. Masalah fee kita di sini semua bulanan semua gitu. Kecuali memang kalau semisal kita kekurangan orang, kayak mungkin contoh momen-momen puasa kemarin. Kita kan memang benar-benar keluarga itu kan waktu jam buka puasa tuh. Nah, waktu jam-jam seperti itu kami memang menghadirkan casual. Jadi casual itu ya memang pekerja harian seperti itu. Lebih ke itu aja sih kalau memang masalah orang seperti itu. Untuk kalau casual itu dress code-nya bebas ya Kak? Semua bebas sebenarnya, kami semua di sini bebas. Hanya saja yang membedakan memang kita ada apron. Itu apronnya kita ada gelas sendiri seperti itu.
pasti setiap bisnis itu kan ada tantangannya sendiri-sendiri ya Kak. Untuk yang bisnis Enake itu dalam operasional itu tantangannya apa aja ya Kak? Bisa tolong dijelaskan? Tantangan ya mungkin ini pasti kalau tantangan yang ini mesti semua pengusaha mesti ngerasain sih, lebih mesti ke kayak lingkungan sekitar, cara gimana kita berinteraksi sama sekitar, maksudnya bukan sekitar itu bukan customer ya, mungkin lebih kayak ya orang-orang yang daerah sini seperti itu tantangan juga karena kita mau nggak mau memang kita bergantung sama orang-orang di sekitar sini, walaupun secara mungkin secara imaterialnya kita memang tidak bergantung, tapi secara gimana ya mungkin ya bahasanya ya, mungkin karena kita menempati daerah sini, contohnya gitu kita ada bergantungan sama orang-orang sini, contoh ke RT RW sini mungkin kan, terus orang-orang yang juga jualan di sekitar kita itu juga kita bergantung, dan itu mesti semua usaha mesti ngerasain kayak gitu. Terus mungkin musim juga ya, musim banget seperti yang kita tahu kalau di sini kita hanya 2 musim ya, musim panas, musim hujan. Pertama itu pasti tantangan banget itu waktu di musim hujan, karena otomatis tuh omset pun itu bisa menurun drastis, bisa sampai memotong 50% pendapatan seperti hari biasanya kayak gitu. Dan itu ngaruh banget ke semua operasional ya, karena kan kita kan operasional tuh banyak banget, contoh untuk air, listrik, belum lagi gaji pegawai juga, dan harus beli apa-apa barang-barang kayak gitu. Dan kalau misalnya nggak habis itu kan kayak contoh sayur untuk besok kan udah nggak bisa, kita harus beli lagi ulang dari awal kayak gitu. Itu tantangan banget sih itu. Mungkin lebih kayak itu aja sih tantangannya ya. Kalau misalnya tadi kan sayur misal nggak habis ya Kak, itu sayurnya langsung dibuang atau diolah jadi apa pupuk atau gimana? Kalau mungkin contoh sayur kalau nggak habis ya itu kalau mungkin yang belum diolah itu mungkin masih bisa buat besok lagi, maksudnya kayak utuhan gitu kan, belum diolah, belum dicuci apa-apa masih bisa dipakai buat besok. Cuma mungkin kalau udah diolah itu udah nggak bisa dipakai, itu ya mungkin lebih ke kita langsung buang aja sih gitu. Oke Kak, makasih. Terus untuk selanjutnya dalam sehari nih, kalau semisal rame itu kira-kira rata-ratanya bisa mendapatkan pendapatan berapa, bisa menjual berapa porsi itu dalam satu hari kalau misal weekend? Kalau weekend ya, kalau porsi itu totalannya bisa kurang lebih ya nggak gitu dihitung sih, 500-an mungkin ada, 500 lebih ya. Di total semua jenis ya ada 500-an lebih. Pernah kehabisan stok nggak? Sering nih mas, sering ya. Jadi mau nggak mau kayak misalnya ini kasih jam 7 gitu udah habis ya, pesan lagi gitu, pesan supplier suruh datang lagi buat nganterin daging, nganterin sayur kayak gitu. Kalau weekday hari biasa juga ada yang Kalau habis. weekday katanya juga habis gitu, jadi minta telepon, Bu anterin sayur lagi kurang gitu, Pak anterin dong daging habis Pak gitu, seperti itu sih, kayak gitu tuh sering terjadi. Ya Kak, kalau di bisnis Enake itu ada promo nggak Kak biasanya? Promo ada sih mas, sering sih, terutama untuk yang di sini ya, kita tuh ada promo naik hour, jadi itu dimulai dari jam 9 ke atas. Promonya itu chicken wings plus nasi plus teh itu di harga 24.000 seperti itu dan masih berjalan sampai sekarang seperti itu iya. Oke, mungkin selanjutnya mau tanya tentang buat luas area atau tempat produksi itu mungkin kira-kira berapa meter dan apakah cukup untuk operasional harian? Produksi yang apa dulu nih, karena kalau kami memang produksi itu ada yang benar-benar khusus produksi mengelola makanan. Contoh kan kayak chicken katsu nih. Chicken katsu itu kan ada tahap yang kayak kita habis dari ayam dari pemotongan itu kan harus dibersihkan dulu, dipotong-potong kemudian dimarinasi. Itu istilahnya produksi untuk bahan baku makanan gitu. Untuk produksi bahan baku makanan untuk sekitaran luas itu sekitar di ukuran untuk rumah umumnya ya, kayak sekitar rumah ukuran tipe 27 seperti itu, sekitar luas itu.
Terus kalau untuk mungkin produksi warung operasional umumnya ya seperti kayak yang untuk preparan hanya untuk kayak untuknya punya simple-simple yang seperti salad, terus juga mematangkan makanan seperti itu ya hanya untuk mungkin area outlet ini aja seperti itu, dan itu hanya memerlukan waktu sekitar ya 1,5 jam, 1 sampai setengah jaman lah, 1,5 jam. Berarti untuk produksi bahan bakunya itu tempatnya bukan di sini ya Kak? Bukan, beda. Karena kan kita kan ada 2 outlet. Kalau cuma hanya mengandalkan satu tempat, otomatis nanti tidak akan menjaga kualitas makanan kami, terutama di bagian rasa. Kalau di satu outlet ada satu tempat produksi sendiri gitu, yang itu otomatis rasa pun kami tiap outlet pun pasti berbeda-beda kayak gitu. Selanjutnya untuk tata letak dapur ya, sama area buat pelanggannya itu tuh dirancang sendiri atau dibantu oleh sama pihak profesional? Dirancang sendiri aja sih, lebih kayak untuk perancangan seperti itu tuh yang kayak bagi kami pribadi yang kayaknya agak ya sudah layak ya kami usahakan itu seperti itu. Jadi bukan yang kayak harus menggunakan kayak apa namanya arsitek seperti itu tuh gitu, itu enggak sih. Berarti mengikuti tempat adanya seperti ini lalu kami akan ide sendiri seperti itu. Lokasi usaha yang ditempati ini tuh dipilih berdasarkan riset atau kebetulan memang dapat tempat yang strategis aja? Pasti tetap pun juga riset gitu. Kayak semisal tuh ada orang tuh menawarkan, ini aku punya lahan di sini, ya oke, kami terima, tapi kami juga pasti riset, pasti selama 1 minggu atau sampai 1 bulan tuh pasti kita kayak habis dari mana, pergi dari mana itu pasti lewat di sini. Dan itu di setiap jam, kayak contoh pagi kita lewat sini, gimana tuh lalu lintasnya, siang kita lewat sini lagi, gimana tuh keramaian lalu lintasnya, bahkan sampai malam pun, bahkan sampai tengah malam pun kita pun masih lewat. Berarti kayak itu setiap gitu. hari ya Kak ya? Iya, setiap hari kayak gitu. Itu menurut Kakak ya, tata letak ini untuk tempat yang di cabang sini maupun yang satunya itu menurut Kakak sudah ideal atau masih ada yang ingin dibenahi? Yang sisi apa ini mungkin yang itu ya yang ingin dibenahi maksudnya mungkin untuk sisi tempat produksi sama tempat buat pelanggan. Mungkin maksudnya layout denah Iya. itu ya. Ya pasti ada, ya pasti itu ada kayak seperti hal seperti itu yang ingin diubah. Cuma kan faktor kalau kita ingin mengubah itu kan faktornya banyak. Pertama pasti dari segi keuangan, otomatis kan kita kudu kayak selama kerja tukang dan ini gini gitu kan. Dan juga mungkin ya waktu juga gitu. Karena kan kita kan istilahnya kita libur berapa hari pun itu pasti dicari. Kita nggak kayak agak mikir-mikir nih, kok semisal nih mau rent mau apa kayak gitu, mau nyelain hari sehari aja buat libur itu dapat yang banyak yang nyariin. Jadi itu pertimbangannya itu banyak seperti itu. Berarti mungkin selanjutnya ada rencana untuk dibenahi secara itu ya? Kalau itu pasti. Mana kakaknya mengelola keuangan usaha ini Kak, tentang jenis seperti ini? Untuk cara mengelola keuangannya ya, kebetulan kan untuk keuangan tuh tiap outlet tuh udah ada orangnya masing-masing ya. Ya misalnya contoh si A itu ngadel yang cabang sini, yang si B yang ngadel cabang sana. Kalau untuk laporan keuangannya itu saya udah ituin aja sih, saya udah menerima hasil fixnya, terus juga saya cek lagi seperti itu dengan data akuratnya. Kayak contoh misalnya kan setiap orang belanja pasti kan ada itu notanya. Saya nggak nyampe aja itu dari nota sama yang laporannya itu sesuai nggak seperti itu. Dan saya pun juga ngasih deadline maksimal itu semisal untuk contoh laporan Februari, berarti maksimal saya harus menerima itu di tanggal 5 Maret. Jadi tanggal 5 itu udah maksimal udah ada laporan agar untuk bisa dievaluasi lagi seperti itu. Oke.
Ini yang pertanyaan kedua itu, apakah dengan tunai dan non tunai itu dibedakan atau disamakan hasil totalnya itu? Hasil total apa omsetnya? Iya. Kalau total omset pasti itu disatuin semua, termasuk yang masuk dari kayak untuk kayak online kayak seperti Gojek, Shopee, Grab gitu kan, itu pasti harus disatukan agar kita kan tahu omset hari ini kita dapat berapa. Kalau mungkin dibeda-beda itu ya sama aja sih, itu kan juga nanti akhirnya pun kita pasti bakal digabungin juga kayak gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga itu, apakah Japanese Food ini kedepannya kalau udah keuntungan akan membuka cabang lagi? Pasti ini malah lagi jalannya Tembalang, sebelah kantor kecamatan Tembalang persis, lagi dalam tahap pembangunan. Dan mungkin OTW pun juga ini kemarin hampir juga mau lagi ini masih nego-nego aja sih, tapi juga rencananya mungkin jadi juga itu ada di Poncol. Oke, itu Poncol. Kita boleh ini ya Kak, ini kan saya juga ada minta contoh laporan. Itu kalau per bulannya atau biasanya tuh omsetnya tuh dapatnya berapa Kak? Omsetnya per bulannya? Kalau per bulan itu bisa ratusan ya, kurang lebihnya ya. Ya per hari lah paling dikit saya ambil contoh sampelnya, kalau untuk per hari itu paling sepi-sepinya karena hujan ya itu bisa mungkin di 5 atau 6 juta per hari ya. Strategi pemasaran apa yang paling efektif untuk menarik pelanggan baru? Untuk strategi pemasaran tuh itu aja seperti di zaman yang full teknologi seperti ini kan pasti hampir semua orang pasti punya namanya HP, punya sosmed, contoh seperti Instagram sama TikTok. Ya untuk strategi pemasaran kami pasti pertama dari konten-konten yang kami buat di TikTok sama di IG. Ya lebih aktifnya kita lebih di TikTok sih ya. Kami pun juga ada emang orang khusus sendiri untuk membuat bagian untuk konten gitu, untuk menarik customer seperti itu. Kalau misalnya di TikTok sama Instagram nih, kan pasti kan ngupload reels dan lain-lain postingan. Itu juga kayak mempromosiin lagi gak di Instagram ya, kayak bayar gitu atau emang ngandelin dari Instagramnya sendiri gitu? Pasti itu bayar, untuk bayar iklannya seperti Iklannya, itu ya, iya. seperti iklannya itu pasti itu bayar, tapi ya enggak setiap ngupload konten bayar, setiap ngupload konten itu bayar gitu, karena kan kami kan juga selain menggunakan untuk pemasaran juga contoh untuk pengumuman juga, semisal kami ini contoh ada promo ini, terus ya kemarin mungkin lebaran kami libur gini-gini, kami mengucapkan selamat Idul Fitri seperti itu, kayak gitu sih. Dan juga ngandelin itu sih, kami kan juga belajar gak cuma asal ngupload konten pun juga, kayak ada juga baru kita belajar juga kayak gini, timing konten, timing upload itu juga ya bisa bikin FYP itu kira-kira jam berapa sih kita ngupload kayak gitu, itu kita pelajari juga seperti itu. Jadi nggak cuma ngandalin dari kita bayar iklan aja kayak gitu, karena otomatis kan boncos hitungannya ya seperti itu. Dan kita pun juga rutin seminggu tuh kita harus mengupload setidaknya 2-3 video seperti itu. Untuk pemasarannya nih, apakah ada niat kayak mau ngajakin kayak ada event atau gimana gitu biar lebih menarik pelanggan? Kalau Misal event kan sekarang kan lagi booming Jepangan atau Korea gitu misalnya, apakah ada minat atau gimana gitu biar lebih banyak pelanggannya juga? Kalau event kami dari dulu sudah memang mengikuti, contoh kayak dulu pernah ada event dari dari bank waktu itu, Bank Mandiri kalau nggak salah di Sampokong. Kemudian ada juga kalau dari wedding itu kami sering, kalau di wedding kayak gitu buat jadi sebagai vendor cateringnya mereka itu sudah sering juga seperti itu. Kemudian juga event-event yang kayak ada di dulu pernah di yang mall yang ada di BSB itu juga udah pernah, itu udah sering. Jadi kalau buka booth di sana ya Kak? Iya ditawarin booth juga gitu, kami buka seperti itu. Promosi lebih banyak dilakukan lewat media sosial, aplikasi online atau dari mulut ke mulut? Sosial media. Sosial Iya, media. karena kan kami memang mengincarnya kan targetnya kan tadi kelas menengah ke bawah. Itu kan rata-rata diisi sama usia-usia anak
anak sekolahan, anak kuliahan terutama. Jadi otomatis kita kan memang mengejar anak-anak muda itu, yang pasti rata-rata semua masih udah punya sosial media, terutama TikTok kan, kayak gitu. Jadi untuk kayak aplikasi Grab terus Gojek itu tetap masih Itu ada tetap kan? masih ada, tetap menyala kayak gitu. Tapi lebih menonjol ke kayak sosial Dan media. tetap di sosial media, karena kan kalau untuk aplikasi-aplikasi yang seperti itu kan mereka kan hanya butuh kalau memang mereka butuh kayak gitu. Kalau mereka mau, mesti kan mereka pasti itu rela-rela datang. Kecuali kalau memang mereka nggak bisa datang, mungkin baru mereka memakai aplikasi seperti itu. Pelanggan lebih banyak datang langsung atau lewat order online seperti GrabFood, Gojek Food gitu. Lebih banyak yang datang langsung. Datang langsung. Iya, karena kan kami juga kalau misalnya membuka waktu jam operasional seperti ini, kita nggak cuma diem cuma melayani pelanggan dah ngantar makanan selesai gitu, nggak. Kami pun juga mau bikin menarik gitu. Kayak contoh misal katanya agak sepi, kita mulai itu kemarin jalan kita ya kita kan bare enak-enak po biar rame gitu. Dan juga kan kami kan juga punya nih di waktu ngupload konten di sosmed gitu, kita memang punya bintang-bintangnya itu sendiri kayak gitu. Jadi ada orang datang coba pengen ketemu si ini, pengen ketemu si itu gitu, mau minta kontaknya si ini, ada juga yang seperti itu juga kayak gitu. Memang kita mengincar daya tarik ya pelanggan itu juga kayak gitu. Berarti kalau misalkan di GrabFood, Gojek Food kan ada review bintang. Di Enaknya Jabanes Food tuh tetap peka sama reviewnya gitu. Jadi kayak lebih tahu isi hati mereka gitu untuk pemasaran. Iya, itu pasti tiap hari setelah ya mungkin memang nggak tiap hari sih. Mungkin kalau memang waktunya ada sempat, itu pasti dari saya sendiri pun masih membuka. Misalnya nih ada mungkin kurang ordernya kurang atau salah ngirim kayak gitu. Itu pasti saya tuh dari saya sendiri pertama saya share di grup itu buat evaluasi anak-anak. Kemudian dari saya sendiri pun mesti saya mencari-cari orang itu. Saya mungkin cari kontaknya pun juga buat agar saya sendiri pun bisa memberikan komplimen. Kak, maaf ya Kak atas ketidaknyamanannya Kakak rasain. Ini dari kami saya berikan komplimen gitu, dan kami pun juga menyesal atas kejadian sudah terjadi seperti itu. Berarti lebih ke permintaan maaf atau ke itu dalam Ya pasti tetap minta maaf dan memberikan komplimen agar orang itu nggak kapok buat datang ke sini lagi kayak gitu. apa yang membuat pelanggan tetap loyal terhadap produk Enaknya? Ya pasti tadi yang pertama yang itu tadi yang kita mengutamakan pelanggan. Jadi misalnya ada apa-apa pasti kan kita mencari pelanggan itu untuk meminta maaf pertama dan memberikan komplimen, dan pasti kami mendengarkan saran-saran pelanggan itu juga. Jadi itu kalau mereka ada apa kita nggak diem, kita tetap pasti ngerespon seperti itu, dan otomatis orang pun bakal loyal ke kami kayak gitu. Wah enak ya, kita ada masalah ini, ada ini, kita kritik gini, orang tuh pasti bakal langsung respon dan menerima masukan kami seperti itu. Peluang dan rencana kedepannya itu kayak gimana? Kalau untuk rencana pasti kami tetap pengen mengekspansi Enaknya Jabanes Food. Kalau bisa tidak hanya ada di Semarang saja, kalau bisa ya memang bisa keluar Semarang pun juga seperti itu. Ya mungkin untuk rencana itu mungkin belum bisa kami jalankan dalam waktu dekat ini, mungkin belum bisa juga di tahun ini. Tapi ya insya Allah kalau memang bisa dan dimudahkan, mungkin kalau memang tahun ini bisa pun ya bakal kami usahakan seperti itu. Tadi kan udah dijelasin, katanya mau bisnis Enaknya Jabanes mau buka cabang ketiga di Tembalang. Ya. Menurut kakak, bagaimana caranya kakak melihat peluang usaha kuliner Jepang ini di masa depan? Kalau untuk bahas masa depan ya itu memang nggak ada yang tahu ya untuk memang masalah masa depan tuh. Cuma ya kami usahakan kalau bisa untuk bisnis ini bisa ada terus sampai selanjutnya seperti itu. Tadi kan juga udah dijelasin dari dua cabang yang di sini sama yang di Wonodri itu, apa yang jadi tantangan terbesar dari kompetitor lain?
Kalau dari kompetitor lain, dari tantangan terbesar itu pasti peniru pertama. Dulu waktu kurang dari 1 tahun Enake Japanese Food berdiri, sudah banyak banget kompetitor yang juga berdiri ikut-ikutan seperti itu. Ya tapi alhamdulillahnya kami bisa ya nunjukin bahwa tetap kamilah yang masih bisa bertahan sampai sejauh ini, sedangkan yang untuk kompetitor-kompetitor lain sudah banyak yang tutup seperti itu. Nanti kan ada mau buka cabang ketiga Tembalang. Terus apakah kakak mau buka sistem franchise? Kami memang sudah membuka sistem kemitraan seperti itu. Memang semisal itu untuk sistemnya itu lebih kayak contohnya investor untuk hanya menginvest aja gitu. Tetap nanti ya untuk operasional tetap dari pihak manajemen utama semua yang mengelola operasional. Sebelum kakak membuka cabang ketiga bisnis Enake Japanese ini, harapan apa yang bisa bisnis ini berkembang dalam 5 tahun ke depannya? Ya saya harapkan dalam 5 tahun ke depan bisnis Enake Japanese Food tetap bisa lebih maju lagi, bisa lebih eksis lagi, dan harapannya nggak ada yang bukannya nggak ada ya, lebih kayak tetap berjalan lancar lah dan tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan Jepang, terutama untuk dari kelas menengah ke bawah seperti itu. Pertanyaan terakhir ya kak. Iya. Dari aspek keuangan tadi kakaknya udah dijelasin kalau omsetnya lebih dari 100 juta per bulan, labanya 5-10 jutaan. Itu per cabang atau semua cabang yang untuk rata-rata itu semua cabang hampir segitu, bahkan kalau untuk Wonogiri itu tuh bisa lebih seperti itu. makasih ya kak. Ya,